Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Til asatidah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan, kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil afos kepada pinanganten sunat adik saya Ananda Ringga Pratama Hermawan yang alhamdulillah parantos dikhitan dengan tidak ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan Ananda Ringga Pratama Hermawan dijadikan anak yang ahlul Quran, anak yang soleh, anak yang qurrata a'yun. Amin Allahumma. Bapak Taswadi, Ibu Iim kaboringan hajat inggih pun menika mengkhitani anak laki-lakinya yang bernama Ringga Pratama Hermawan yang alhamdulillah kemarin tanggal 2 Desember telah melaksanakan khitan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salim dulu barokallah, pinter. Cita-citanya kepingin jadi apa? Sawernya mana? Oh ya nanti bentar. Ada. Kalau dari Ringga nanti bisa jawab pertanyaan tentang mumpuni ya. Udah disunati? Udah pinter. Disunati kapan? Kemarin. Sakit enggak? Enggak sakit. Pinter, masya Allah. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Gusti Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya. Bu Iim, perhiasan di alam dunia. Jenengan dititipi anak, ini bukan anak yang punya kekurangan, tidak. Justru ini adalah anak yang membawa kelebihan buat orang tuanya. Berarti orang tuanya punya banyak kelebihan. Lebih sabarnya, lebih iman takwanya. Berarti Allah melihat bahwa Bapak Taswadi, Ibu Iim adalah orang yang lebih daripada orang tua pada umumnya. Soalnya diberikan anak yang begitu luar biasa. Pastilah Bu Iim begitu sabarnya ngumpuli kita yang ada di sini, melebihi orang tua pada umumnya. Maka kita orang tua nggak boleh yang namanya membeda-bedakan namanya anak. Anak terlahir dengan masing-masing bakatnya, anak lahir dengan masing-masing mentalnya. Maka orang tua yang bertanggung jawab. Karena maaf, anak tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa, dan orang tua pun tidak bisa memilih kepingin punya anak yang model seperti apa, nggak bisa. Begitu sabar, begitu tegar, mewakili yang namanya maaf. Ujian itu bukan hanya musibah. Terkadang kita yang normal nggak sampai berpikir begitu jauh, bahwa ternyata kita hanya berpikir musibah adalah ujian. Padahal yang lebih tanpa kita sadari, senang ya ujian, anak ya ujian, istri ya ujian. Bahkan yang kita tanpa sadari adalah suatu kesenangan, kemewahan dunia adalah ujian yang sering kita tidak sadari. Maka kita dipun paringi anak, dipun paringi keturunan, maka niki adalah nikmat yang luar biasa, harta yang luar biasa. Maka memang kita tidak boleh mengatakan anak adalah investasi, bukan. Anak adalah celengan, bukan. Tapi anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak di akhirat mau bisa menolong atau tidaknya tergantung sabarnya orang tua di dalam mendidik anaknya. Ada ibu-ibu yang bawa anaknya, rata-rata itu ibu-ibu pada nganyor-nganyor na anaknya ring mumpuni. Salaman karo mumpuni kok. Salaman. Tuh anak pokoknya sampai dijubitin sama si ibu. Bareng udah salaman, ibu-ibunya pada bilang, mumpuni tolong anaknya kula disembur, dan ketularan kayak mumpuni. Dek, saya kaget. Ngapain harus ketularan seperti saya? Kenapa harus seperti mumpuni? Anak itu masing-masing rezekinya.
Kalau hanya sekedar supaya tiru kayak mumpuni, mungkin agak salah persepsinya. Kalau meniru hal yang baik, bolehlah. Tapi kalau mumpuni, anak kiai ya bukan, putrinya kiai ya sanes, cantik enggak, tonggo sia. Bu, ibu, iya apa dalam? Dalam apa ya? Oh ada yang dalam, ada yang berarti Sunda campur Jawa sini. Waduh, kalau ngajinya campur-campur nih saya pusing ini. Mau pakai bahasa apa ini? Kalau saya ngomong bahasa Jawa, orang Sundanya nggak paham. Paham? Tapi dikit-dikit ya Bu ya. Oh, campuran di sini. Jadi bahasanya campur sari mawon, ge Bu Iim. Jadi bahasanya Sunda campur Jawa campur Indonesia. Setuju? Sepakat? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu pepatahnya ya Bu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya senang ngaji, ibunya pinter ngaji, insya Allah anaknya pada santri. Amin Allahumma. Tapi ada buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Na'udzubillahi min. Tapi ada juga bapaknya preman, maling, bencoleng, tukang copet, nggak pernah sholat. Anaknya jadi ustadz. Ada apa enggak? Itu namanya buah jatuh ngagorolongnya jauh. Ibu tahu ngagorolong tuh? Ngagelundung. Bahasa Jawanya gelundung. Ya Bu Iim, Bu Iim katanya orang Jawa. Tapi sini juga banyak orang Sunda, jadi gelundung alias ngagorolong. Sing kudune solihah pisan kan istrinya Nabi Lut alaihi salam. Wong suaminya seorang nabi. Tapi ternyata Allah ngersaaken, Allah menghendaki ada salah satu wanita Islam yang begitu kuat, namanya Asiyah. Saha ibu? Asiyah eta istrina Fir'aun. Ternyata istrinya Fir'aun adalah wanita salihah yang begitu kuat iman takwanya. Dia digodok dengan iman takwa yang begitu luar biasa oleh Gusti Allah, sampai ternyata sang suami diajak untuk jadi wong Islam, diparingi sugih setitik, dia udah ngaku Tuhan. Banyak orang sombong, sombongnya seperti Fir'aun. Bukti nyata kemarin, baru jadi anaknya jenderal, udah berani gentak-gentak sama orang tua. Itu baru jadi anaknya jenderal, belum jadi anaknya Fir'aun. Karena semangatnya Mas Ringga luar biasa sambil keprok-keprok. Ini pertama sawerannya buat ibu-ibu Qasidah Darus Saadah. Sami-sami. Terus ini buat adeknya, nggak seberapa tapi buat tambahin berkah. Alhamdulillah. Bocah pinter, bocah soleh. Saya yakin malah Dek Ringga ini bocah nggak pernah nakal. Betul. Sampai dewasa pun model Dek Ringga ini nggak pernah mau ngerasani wong, nggak pernah mau ngegosip wong, ora pernah ngurus-ngurus wong sing ora bener, ora pernah ngurus-ngurus hak yang bukan jadi haknya. Nggak mungkin orang-orang yang seperti itu, karena memang Dek Ringga ini dari sejak kecil sudah dikersakakan oleh Gusti Allah jadi anak yang begitu luar biasa. Inilah insyaallah Bu Iim kelak di akhirat sabarnya jenengan gulawan tah ngurmat Dek Ringga jadi syafaat buat orang tua. Maka akikonya telah dilaksanakan, tetap dilaksanakan walaupun si anak sudah meninggal. Karena kelak di akhirat dalam orang tua mengakiko anaknya walaupun sudah meninggal itu di akhirat akan berubah jadi syafaat pitulungan karena sabarnya orang tua di dalam menghadapi ujian. Jengkelan bahasa Sundanya paseanya. Mohon, ibu pernah pasea sama anak? Sering. Kalau orang tua sering pasea sama anak, kira-kira yang ngeyel si anak apa sing angel wong tuane? Oh pada salah. Nah ternyata entu teh bocah karo entu teh wong tua munine beda.
Antu teh bocah monine saru. Saru bahasa Sundanya naon? Gak sopan, gak sopan. Saru sani. Antu teh bocah monine saru. Ora sengaja bocah kepentut narepe sing tua. Tit. Ibune matur, "Oh, saru. Bocah sembarangan ngentut ngarepe wong tua." Itu teh monine saru. Tapi giliran si ibu ngentut ngarepe bocah berat brok. Si ibu bilang ora apa-apa wis tua iki. Assalamualaikum. Di sini di Cikamuning aya pesantren apa ente? Tak aya, tapi madrasah aya. TPQ aya. Sebelah mana TPQ-na? Oh, sebelah situ. Oh, pimpinanipun Bu Ustazah, alhamdulillah. Kuburannya sebelah mana? Cuman takon tok be. Maksud saya habis takon TPQ terus takon kuburan, ayo anaknya disuruh ngaji dulu sebelum pada ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Anak kita ngaji di tempat Bu Ustazah, kita disuruh bayar apa ente? Gratis? Kebangetan. Coba Bapak rokok sehari berapa bungkus Pak Ustaz? 2 bungkus? Ya Allah, kayak sepur. Sepur wae ora udud. 12.000 perang bungkus adina berarti 22.000 ping 33. Ya Allah. Nama tuh suidak wis sawulan rokok ngungkul. Saya ulang. Nama tuh suidak wis sawulan rokok nawung. Kalkul duren roti bien saiki. Dulu santri ngaji harus soan dalam kiai, sekarang santri punya duit Pak Kiai disuruh soan dalam santri. Ini zaman sekarang begitu. Setelah cari ustadz gak nemu tuh ustadz yang mau datang ke rumahnya Pak Goyel, hingga pada suatu hari ada ustadz yang cocok. Ustadznya cocok, Pak Goyel juga cocok. Kenapa Pak Ustadz mau datang ke rumahnya Pak Goyel? Beliau berpikir bahwa ora apa-apalah, seminggu 3 kali saya datang ke rumahnya Pak Goyel ngajarin ngaji. Tetap kalau ustadz perlu duit mata hijau ya Bu. Pak. Akhirnya bisa amanah. Itu ustadz tukang ngutil amplop. Akhirnya selama 2 bulan Pak Ustadz itu tidak lagi dipanggil ke rumahnya Pak Goyel untuk ngajarin ngaji. Khaufun adalah takut. Al-khauf minallah, orang yang alim adalah orang yang takut kepada Gusti. Kita orang takut ngerti peraturan dari pesantren. Semakin ketat peraturannya, insya Allah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, wong tua kudu pasrahan sama kiai dewan asatidnya. Endog saya namanya telur, berarti kan belum netes. Ini saya punya niatan bismillah nitipin endog saya, mangga ditetesin Pak Ustadz. Kalau anak saya nakal, diselentik, dicubit ya nggak apa-apa, tapi nyubitnya jangan kebanteran. Lagi saya juga nggak pernah nyubit anak, tapi kalau anak saya nakal diselentik ya tenang naon, insya Allah saya ikhlas. Ini sekalian Pak Ustadz, ayah gula kopi teh supaya betul-betul jadi santri di pesantren saya. Maka ada rasa tanggung jawab karena orang tuanya ayah pasrahan. Dan sudah pasrahan berarti Pak Ustadz, Pak Kiai harus punya iman yang kandel, iman Islam yang ihsan, supaya betul-betul bisa mendidik anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin, Allahumma. Ibu nema tunggu mah pelontrosan nek senam lejingan gel-gel bohonge. Gimana anak mau nurut sama omongan ibune? Wong ibune aja nggak ngasih contoh yang baik. Maka ibu, anak itu akan meniru orang tuanya. Seorang ayah harus mempunyai akhlak yang baik.
ketika besok anak gadisnya udah perawan arep dipet bojo nang wong, ketika ditanya, "Dek, kamu kepingin suami yang model seperti apa?" Akhirnya si anak dengan bangga menjawab, "Aku kepingin dek bojo wong lanang sing tanggung jawabnya seperti bapak saya." Wih, kan bangga banget tuh. Kalau memang wong tani kurang paham agama, dititipkanlah ke madrasah, dititipkan ke pesantren, insya Allah. Jadi kalau anak sering pasea sama orang tua, Bu, yang belakang sana halo, ya yang pojok sana halo, iya masih sadar, alhamdulillah. Kebagian snack kapan tuh? Kebagian Allah nang rumah sering bantah karena mengane mamane. Moga-moga mamane bapaknya diparizat panjang umur dan ngesok aku balik sekal pesantren bisa nyicipi kangkungnya mamane. Kalau santri ngerti pahit yang boleh ilmu, maka nek wis ilmu orang mungkin tadi bocah sombong, malah bisa ngormati karo wong tua. Soalnya apa? Diparing ilmu sing manfaat sing barokah. Monggo titipin kata ustad, pak kiai, bunyai yang pada ngaji nang pesantren, insya do elingo iki zamane wis tuwa.